Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aprilia. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya yang bernama Profesor Dr. Asmawi MPD dan Rizky Nurulfa MPD tentang mata kuliah Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Saya diberi tugas tentang struktur organisasi. Nah, struktur organisasi apa sih? Struktur organisasi yang saya pilih adalah struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah merupakan suatu bentuk yang berupa urutan atau daftar yang berfungsi sebagai suatu upaya dalam menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Struktur tersebut kita dapat melihat mengenai kepemimpinan seseorang, siapa yang menjadi pemimpin dan siapa saja yang dipimpin. Struktur organisasi memiliki peran penting dalam sebuah organisasi di mana dalam struktur tersebut dapat terlihat dan menjelaskan setiap tugas, peran, dan fungsi dari setiap komponen penyelenggaraan organisasi tersebut. Nah, di sini saya mengambil struktur organisasi kepengurusan atletik SMA Negeri 127 DKI Jakarta. Berikut adalah bagian tersebut, ada kepala sekolah, pembina, pelatih, ketua ekstrakurikuler, wakil ketua, sekretaris, bendahara, perlengkapan, dan humas. Nah, apa saja tugas-tugas dari bagian struktur organisasi ini? Dari tugas kepala sekolah: 1. Inovator, pemberi inovasi baru dalam kegiatan baru di ekstrakurikuler. Terus administrator, memimpin dan mengarahkan. Terus edukator, pemberi edukasi untuk meningkatkan profesionalisme para anggota. Terus manajerial, pengatur utama ekstrakurikuler. Terus supervisor, pengawas tugas pendidikan. Pembina, apa saja tugas pembina? 1. Menyusun program pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan. 2. Melatih langsung siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. 3. Mengevaluasi program ekstrakurikuler. 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang telah dilaksanakan. 5. Menjadi teladan dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif. 6. Memberikan motivasi kepada pelatih dan siswa yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Pelatih, apa tugas dari pelatih? Melatih secara efektif dan efisien. 2. Menyusun program latihan. 3. Menentukan taktik pertandingan. Pelatih mampu menyiapkan strategi pertandingan tepat bagi atletnya. 4. Menilai hasil. 5. Membuat laporan. 6. Melakukan penilaian untuk pengembangan. Nah, apa saja tugas dari ketua ekstrakurikuler? 1. Memimpin, mengkoordinasi, dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. 2. Memimpin rapat-rapat pengurus. 3. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan kesepakatan dengan pihak lain serta mendapatkan kesempatan dalam rapat organisasi. 4. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya. 5. Bersama sekretaris umum mendatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun keluar. 6. Bersama sekretaris dan bendahara merancang agenda, mengupayakan carian dan penggalian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program organisasi. Wakil ketua: 1. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh divisi dalam bidang yang berada dalam pengurusannya. 2. Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam organisasi yang relevan dengan bidang pengurusnya. 3. Merumuskan segala kebijakan di seluruh divisi di bawah bidang dalam pengurusnya. 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh divisi di bawah bidang dan pengurusnya. Sekretaris: 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antara pengurus dan antar kelembagaan. 2. Bersama ketua membuat surat keputusan dan rancangan organisasi.
3. Bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan TKK atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. 4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. 5. Mengawasi seluruh penyelenggara aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya. 6. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang. Bendahara melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi. 2. Mewakili ketua apabila berhalangan hadir, terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi. 3. Bersama ketua dan sekretaris merupakan tim kerja keuangan atau otorisator keuangan di tubuh pengurus. 4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. 5. Memimpin rapat organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi, menghadiri rapat organisasi dan rapat lainnya. 6. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. Perlengkapan: mencari semua kebutuhan seksi, terutama peralatan kesekretariatan. 2. Mengecek peralatan dan kebutuhan seksi. 3. Melaporkan kelebihan dan kekurangan kebutuhan kepada ketua. 4. Mendata dan mencatat semua alat yang berupa pinjaman. 5. Menjaga semua peralatan dan dapat bekerja sama dengan seksi keamanan. Humas menciptakan hubungan baik antara ekstrakurikuler di sekolah dengan kepala sekolah. 2. Humas menciptakan hubungan baik dengan pihak di luar sekolah, misalnya dengan RT pada saat ingin mengadakan pertandingan di daerah tertentu melewati ekstrakurikuler tersebut. 3. Menciptakan kesan atau image yang didapatkan seorang terhadap ekstrakurikuler tersebut di lingkungan sekolah terhadap siswa baru. Humas juga harus mampu menciptakan ketertarikan publik atau lingkungan sekolah terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada organisasi. 5. Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada siswa baru untuk meraih simpati mereka agar memilih ekskul tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.